bunyi tahu mas? Oh, yang kita jalan tadi. Iya. Dari turbo, Mas. Selamat datang lagi di Otomotif Tutorial Channel. Nah, bagi kalian yang udah nonton video Om Tori yang balap drag Innova Diesel, kita udah sama mobil ya guys, beserta bengkel Autoforia Jogja. Nah, penasaran kan kalian? Kita akan Q&A sekaligus jajal mobil ini keliling-keliling. Tetap di Om Tori CH. Kita udah sama sang pembalap Mas Sigit dari Performa Autoforia. Nah, kalau kita perhatiin ini Mas, di samping Mas ini ada beberapa piala nih, udah banyak banget nih. Coba ceritain pengalaman yang paling berkesan di piala-piala ini di mana aja sih Mas? Kalau piala yang berkesan terakhir kita main di IDW, juara 1 di Monster Diesel. Terus sama nih kita main di Surabaya, juara 3 sih. Juara 3 ya. Terus main Di di Mekarta itu kayaknya Mekarta, juara 2 di Monster Diesel. Yang IDW juga ada tuh Mas. Juara 2, juara 1, juara 2. Ini kemarin juara 1 di bracket 9. Oh, itu bracket Mas ya. Iya, kelas bracket. Kalau Mas sendiri bracket atau FFA? Saya main di Monster Diesel. Monster Diesel. Oh iya, siap. Buat teman-teman yang hobi balap nih, ini ada pembalapnya. Tips buat jadi pembalap tuh gimana sih Mas? Sering berlatih, Mas. Seling berlatih ya, itu pasti ya. Karena jam terbang itu pasti Mas ya. Nah, ada beberapa dari teman-teman kita tuh yang komen dan sampai debat juga Mas. Nah, di sini udah aku rangkum lah ya. Pertanyaan pertama. Langsung aja nih Mas, pertanyaan pertama. Part apa yang wajib diganti supaya mobil diesel ini bisa kencang? Turbo. Pasti ya. Turbo pasti ya. Besarin turbo. Dan juga apakah standar-standar aja bisa Mas? Nah ini mestinya standar nggak sih? Kalau mesin ini internal masih standar. Masih standar Cuma Mas ya? cam sama nozzle aja yang diganti. Turbo, intercooler. Berarti emang diesel tuh potensialnya kenceng Mas ya? Emang karakternya tuh gimana sih Mas? Diesel itu torsinya lebih gede. Torsinya lebih gede teman-teman. Dan pertanyaan kedua nih, bisa nggak selain Innova dibuat sekencang ini? Misalnya kayak diesel Panther atau yang nggak common rail gitu Mas? Kalau non common rail agak susah, Mas. Agak susah ya. Ya, Tapi bisa nggak Mas? bisa. Ganti mesin? Ganti mesin. Bisa teman-teman, tapi asalkan budgetnya juga ya Mas ya, mengiringi juga ya. Berarti Innova ini lebih simpel Mas ya? Kalau Lebih bisa. simpel. Remap itu kalau cuma untuk harian main-main kelas bracket yang nggak terlalu bracketnya kecil gitu ya, bracket 11, udah remap itu aja, lainnya standaran. Beres ya. Enak. Oke teman-teman, nah lanjut nih pertanyaan ketiga. Terkait sih dengan yang Mas bilang tadi, apakah harus ganti piggyback atau remap ECU udah cukup Mas? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan lagi ya. Iya, remap ECU sebenarnya udah cukup, tapi kalau bisa ditingkatin juga pakai piggyback lagi gitu. Nah misalnya nih Mas, terkait remap ECU tadi, misalnya aku udah remap nih dengan posisi mobilku standar, terus besoknya aku ganti turbo, ganti knalpot, ganti apa gitu, itu harus remap ECU lagi nggak Mas? Bisa ya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak ya. Kalau ganti turbo kemungkinan fan tuning lagi, Mas. Gitu. Oh, Tapi kalau cuma ganti downpipe, udah di remap ganti downpipe nggak usah. nggak usah ya. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya teman-teman. Ini terkait biaya sih Mas. Kira-kira nih kalau aku punya Innova nih, bawa ke sini gitu kan, dari standar sampai bisa ikut balap kayak tadi kita coba tuh, itu habis berapa Mas? Bisa dicicil, Mas. Bisa dicicil teman-teman. Jadi teman-teman kalau emang mau serius membangun mobil ya, bisa kontak langsung di Performa Autoforia
atau sama Mas Sigit langsung ya. Nanti IG-nya saya cantumin di bawah dan saya tulis sini. Biaya bisa diatur lah ya. Bisa diatur, bisa dicicil. Mengiringi keinginan ya. Nah, Mas, ini pertanyaan terkait balap kemarin yang ada yang memperdebatkan gitu Mas. Jadi kayak ada yang bilang nih, itu nggak adil gitu kan. Masa Innova gede lawannya mobil kecil. Padahal kan kalau cara logika Innova berat Mas. Kok bisa sekencang itu gitu loh Mas? Apakah memang dalam balapan itu boleh start barengan atau gimana sih Mas? Kalau balap semua start bareng Mas. Tinggal nanti kelas yang diikutin itu seperti apa. Tergantung kelas Mas ya. Ya, tergantung kelas. Kalau kelas bracket mobilnya bebas asal waktunya sesuai kelas yang diikutin gitu. Jadi kemarin itu bisa dibilang sah Mas ya. Nah, sah teman-teman. Jadi nggak perlu diperdebatkan gitu kan. Jadi ada yang bilang ini mobil kecil nggak adil lah, jelas lemah gitu kan. Padahal mobil kecil, mobil bensin juga bisa dimodif sih Mas ya. Nah itu pertanyaan pribadi saya nih Mas. Kan mobil sama-sama dimodif nih. Mobil kecil dimodif, mobil Innova dimodif. Mungkin horsepower atau torsinya sama mungkin ya. Tapi kenapa Innova itu lebih ngacir Mas? Tak perhatiin ya. Kalau dia start itu kayak kayak langsung ngacir gitu loh Mas. Itu alasan apa? Faktornya apa? Apakah karena bebannya yang ideal atau karena bannya atau penggerak roda belakang atau gimana sih Mas? Ya, sebenarnya Atau tuningnya Mas? Jadi keseluruhan Mas. Jadi power Saling gede, mendukung. ya saling mendukung. Power gede tapi traksinya nggak dapat juga percuma. Seperti itu Mas. Jadi big power without traction is nothing. Wow. Apa Mas? Big power without nothing. Without traction is nothing. Big power without traction is nothing. Itu slogan dari Mas Sigit Performa Autoforia. Oke. Aku tuh pengen lihat di balik cup ini Mas. Siap. Ayo. Aku kan nggak ngerti di balik ini apa aja gitu loh Mas. Nama barangnya apa, fungsinya apa. Bisa nggak sih Mas bawa aku tur ke dalam situ gitu loh. Okay. Nanti tak tunjuk nih ini apa nih Mas. Oke. Langsung aja teman-teman. Kita ikutin tur di balik cup mobil ini. Siap teman-teman, kita cobain naik di kabinnya Innova balap ini. AC-nya masih dingin ya Mas? AC masih dingin, mobil masih wangi ya Pak. Iya. Tapi kita perhatiin di belakang tuh ada tabung Mas. Iya. Nah itu buat berapa tembakan Mas? Kalau dari kondisi full ya bisa kemungkinan 3 sampai 4 race Mas. Wah gila guys. Ini 1,8 ada. 1,8. Wih, suara. Ini bisa nih Mas. Kecepatannya yang mana Mas? Yang ini. Yang 50 itu ya? Ah. Gila serem juga. Tapi ini kurang akurat yang ini Mas. Kurang akurat ya? Iya. Berarti kalau yang ini akurat Mas? Lumayan. Tadi speed 140, sini masih 90 berapa? Dia busnya masuk di RPM berapa Mas? 2000 udah nyantol nih Mas. Iya. Terasa kan? Gila. Kalau sama manual enak mana sih Mas kayak di modif kayak gini? Enak matic ya? Enak matic Mas. Kalau manual banyak yang nggak kuat, nanti belok-beloknya itu peranti pendukungnya banyak yang nggak kuat. Oh. Ya. Kalau yang matic kayak gini kan ada perangkat buat upgrade maticnya Mas. Kayak transgo itu dirubah nanti perpernya matic.
Nah guys, kita akan coba start ya, kayak di balap trek lurus. Kita rasain gimana. Nah kita pastiin ini sepi dulu guys, teman. Wah gila ini, jalannya lurus banget. AC matiin ya mas ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Tembus berapa tadi mas? 140. 140. Nanti kita lihat berapa detik ya kita di video. Itu pasti bisa. Soalnya melintir tadi mas. Melintir ke kanan ya. Iya, Itu kenapa mas ya? bannya kan ini bukan ban yang buat balap. Oh diganti ya tadi ya. Iya. Iya benar. Atau mau nyobain yang pakai ban itu biar nggak melintir. Kalau ban yang balap itu slick mas ya, apa gimana sih? Bukan ya, lebih soft compound sih. Soft compound ya. Advan Neova. Cobain lagi deh. Cobain lagi guys. Masih melintir loh mas. Masih melintir ya. Padahal RPM-nya udah tak turunin. Ini penggerak roda belakang tetepannya? Iya mas. Oh, kok bisa melintir gitu mas? Saking torsinya kuat gitu ya? Iya. Bannya nggak mampu. Sebenarnya powernya gede. Bannya kan karena ini ban standar ya, nggak mampu jadi slip. Makanya dibutuhkan kalau balap tuh ban yang soft compound supaya traksinya lebih bagus, lebih dikit lah. Udah berapa tahun mas di FFA? Baru nyoba-nyoba mas. Nah guys, ini bengkelnya Performa Auto Korea. Kalian bisa kesini di Jalan Godean. Di Google Map ada teman-teman. Kalian bisa cek Instagramnya juga. Nah itu bersama Mas Adi tuh, ownernya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Oke, thank you mas. Udah diajak kayak roller coaster ini, gila udah parah. Oke, tadi kan mas bilang nih part yang wajib diganti di mobil balap ini apa sih mas ini? Kalau yang ini nah ini yang ini yang dibilang wajib tadi mas ya. Yang pertama turbo dulu mas. Dibesarin dari yang standar. Ya. Kalau ini buatnya di mana mas? Part-part kayak gini. Piping turbo gitu bikin sendiri. Oh, Ini bikin kan sendiri, Mas, ya? intercooler gitu kan. Ada Terus? penambahan intercooler seperti ini. Nah, ini Ini intercoolernya ya. intercooler. Ya. Jadi pipingnya itu kita bikin sendiri, Mas. Terus kalau yang part yang lain, Mas? Yang wajib yang lain? Part yang lain, jadi kalau noken cam itu kan di dalam nggak kelihatan juga. Seperti itu. Terus perlu nos juga sih, Mas. Oh, ada nos ya? Ada nos. Oh, tadi yang di dalam ya, yang kita syuting di dalam ya. Ya. Nah, kalau selain itu, Mas, Ya. kalau yang dibilang remap itu yang mana sih, Mas? Yang di remap itu apanya komputernya, Mas? Di ECU. Oh, kalau ini bukan, Mas ya? Bukan, Oh, ini apa, Mas? Ini sekring nih di sini. Oh, sekring. Saya nggak tahu, teman-teman. Makanya nanya. Itu loh buktinya bertanya. Nah, kalau ini apa, Mas? Ini Kayak tabung apa itu, Mas? surstang ini, Mas. Susteng ya. Oke. Fungsinya apa, Mas? Untuk nampung bahan bakar sih, Untuk nampung bahan bakar. biar nggak telat. Kalau yang bunyi itu apa, Mas? Oh, yang kita jalan tadi. Iya. Dari turbo, Mas. Oh, dari turbo itu bunyi cucus itu deh. Itu yang mana, Mas? Yang bikin bunyi itu yang mana, Mas? Karena filternya open ya. Jadi Oh, karena filternya open. Oh, dia kayak gitu. Oke. Nah, kalau ini ganti nggak, Mas? Kayaknya ganti iya, kan ya? ini radiator ganti yang aluminium jadi lebih cepat dingin. Pakai extra fan nggak sih, Mas? Nggak ya? Iya, Ditambahin juga. Ini kan udah ada ya, setiap mobil kan. Oh, oke. Berarti modif kayak gini butuh ketelitian juga, Mas ya? Iya.
jangan asal pasang. Jangan asal pasang. Yang penting mix and match aja yang semaksimal mungkin, jadi mobilnya bisa laju sih. Jadi Kadang power besar juga belum tentu juara. iya, bagaimana kamu menggunakan itu ya, menggunakan powernya. Mix and match aja. Nah, teman-teman di sini udah memang spesialis bengkel yang proper juga ya. Emang udah terpercaya. Kalian yang pengen modif sekeren ini bisa datang ke Performa Autoforia. Teman di sini tuh banyak banget ilmu yang bisa kalian ambil ya. Mungkin Mas Sigit dan juga Mas Adi juga berkenan sharing ya Mas ya, Siap. buat pembalap pemula mungkin ya. Terakhir Mas, harapan buat dunia perbalapan di Indonesia. Semoga balap-balap di Indonesia lebih profesional sama lebih kencang-kencang mobilnya mas. Ya, buat event lebih banyakin ya Mas. Event dibanyakin. Iya. Sirkuitnya yang bagus lah. Iya. Ya, Yang banyak sirkuit yang bagus. layak. Oke. Terima kasih teman-teman udah menonton dan kita ketemu di video berikutnya masih bersama saya Om Tori dan juga Mas Sigit dari Performa Autoforia. Assalamualaikum.